Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rizka Kirani di Rizka TV tentunya. Bagi para penonton yang sudah setia untuk menonton video-video sebelumnya, terima kasih saya ucapkan. Dan bagi yang belum menonton, jangan lupa untuk tonton video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen atau share, boleh juga, terserah teman-teman, seikhlasnya aja. Nah, jadi sekarang kita akan bincang-bincang biasa aja karena lagi ada waktu-waktu yang kosong, daripada kita main atau kita buang dengan sia-sia, mendingan kita ngobrol-ngobrol ringan aja guys. Ya, jadi tadi nggak sengaja guys, aku lagi buka-buka handphone. Aku biasanya baca-baca berita yang berita-berita lokal aja, kayak di media-media di Aceh gitu, kayak Serambi sama yang lainnya. Jadi tadi tuh aku membaca tentang masalah sebuah opini tentang bagaimana menjadi ayah dan ibu untuk para generasi milenial. Yang mana kita tahu sekarang dengan adanya smartphone kita tuh mudah berkomunikasi, tapi karena teknologi yang sekarang kita pakai itu nggak semuanya itu positif, jadi ada juga negatif, yang mana bukan hanya sebuah teknologi atau HP yang ada di tangan kita, tapi budaya baru itu terus muncul karena di dalam HP kita tuh ada yang namanya internet, yang mana yang kita tahu dengan internet tuh semua berita-berita, semua ilmu yang ada di internet, blog, video, dan game, dan masih banyak yang lainnya tuh masuk tanpa ada di filter terlebih dahulu itu. Jadi kita bisa searching apa aja yang ada di HP kita itu dengan mudahnya, murah juga, cepat, kita bisa akses di mana aja, dan masih banyak yang lainnya. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang sekarang guys, yang mana belum lagi pandemi, kadang memang ada orang tua tuh yang kasih gadgetnya tuh ke anaknya untuk dalam waktu tertentu aja, terus diambil balik. Tapi kan sekarang karena lagi ada pandemi, jadi otomatis orang tua tuh juga harus memberikan HP-nya kepada anak-anak, karena mereka juga sekarang HP itu jadi kebutuhan bagi mereka, nggak cuma untuk sekadar main aja. Tapi di situ semua menurut penulis ini perlu pengawasan dari orang tua, nggak semuanya dilepas guys, seperti itu. Kalian tahu nggak sih kalau banyak sekali sisi-sisi negatif yang ditimbulkan oleh adanya HP ini bagi anak-anak, selain mereka gaming, misalnya menyanyiakan waktu. Kadang ada sebagian orang yang menyatakan bahwa game itu positif, seperti itu. Dalam arti gini, mereka mencari uang di game, tapi kan menurut saya itu hanya sebagian orang aja. Walaupun bagi sebagian orang memberikan pendapatan dengan mereka bermain game, tapi kan nggak semua orang, termasuk anak-anak. Karena itu memang game ini kadang positifnya cuman bagi sebagian orang aja, nggak semuanya harus bermain game. Dengan bermain game mereka mendapatkan pendapatan, tapi rata-rata kalau kita lihat tuh mereka tuh bermain game di waktu mereka senggang gitu, atau bukan untuk mereka mendapatkan uang atau segala macam. Jadi mereka tuh menyia-nyiakan waktu mereka, karena saya lihat tuh main game itu bukan cuma dalam satu hari itu mereka cuma main game cuma 1 jam 30 menit, tapi rata-rata mereka tuh kalau ada waktu luang, mereka menghabiskan waktu luang tuh untuk main game aja, seperti itu. Sementara masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain, mereka mungkin bisa membaca, mereka mungkin bisa mengakses informasi-informasi baru yang ada di internet, dan masih banyak yang lainnya lah guys.
Dan bukan hanya itu aja, tapi kadang dengan adanya HP ini kan kita udah tahu tuh ada uh, Pak Ridwan Kamil pernah menginformasikan bahwa di Indonesia itu merupakan uh, pengguna internetnya adalah maksudnya tidak baik lah, maksudnya mereka kok di internet tuh menghujat terus-terusan, sementara di dunia nyatanya mereka tuh tidak berani berbuat seperti itu tuh, karena paham bahwa di dunia nyata mungkin dia beranggapan bahwa yang hadir di depan mereka itu merupakan manusia biasa, yang mana mereka harus memanusiakan manusia, seperti itu lah. Yes. Bukan cuma itu dampak dari HP ini kepada anak-anak, jadi kadang memang ada orang tua yang memberikan HP-nya pada jam-jam tertentu aja mereka main, tapi kan nggak semua orang tua, dan orang tua tersebut pun nggak tahu apa yang diakses oleh anaknya. Mereka nggak pantau 24 jam, mereka sibuk, mereka harus kerja, mereka harus masak, mereka harus bersih-bersih rumah, dan masih banyak yang lainnya. Bukan cuma itu guys, gara-gara kita memberikan handphone kepada orang tua, itu ada namanya hubungan antara orang tua dengan anak-anak itu kayak menjauh, apalagi itu mereka yang punya akses di kamarnya, kayak mereka punya gadget, HP, mereka punya laptop, mereka punya TV di dalam, mereka punya akses internet seperti wifi di dalam rumahnya, itu udah otomatis dia pasti nggak keluar kamar satu harian. Nah, mungkin kalaupun untuk makan aja, mereka tuh datang ke dapur, ambil makanan dan makan di dalam kamar, seperti itu. Jadi hubungan antara anak dengan orang tuanya menjauh, gitu. Dan mungkin juga mereka lebih mendekatkan diri kepada teman-temannya yang ada di handphonenya yang mereka dapetin pas saat main game. Mungkin mereka bisa berbicara lebih serius, lebih enak dengan kawannya yang ada di game itu daripada dengan orang tuanya sendiri. Nah, jika kalau ada permasalahan atau apa, mereka tuh lebih senang tuh bicara dengan temannya daripada dengan orang tuanya. Padahal seharusnya sebaliknya. Jadi kita tuh harus menjelaskan permasalahan seperti apa yang kita dapatin, seharusnya kan kita kasih tahu ke orang tua kita terlebih dahulu. Tapi hal itu tidak terjadi karena hubungan antara anak tadi sama orang tuanya tuh menjauh. Jadi sebaiknya kalau misalnya ada televisi atau PC di dalam kamar, itu nggak diletakkan di dalam kamar, jadi bisa diletakkan di living room, di ruang keluarga. Jadi kalau ada orang yang keluar masuk tuh kita tahu bahwa dia lagi buka ini. Secara nggak langsung tuh ada interaksi antara orang tua dengan anaknya, walaupun itu cuma sebentar, cuman untuk lewat aja, kita sapa aja, seperti itu lebih baik daripada anak tuh cuma di kamar seharian nggak ngelakuin apa-apa. Apalagi waktu-waktu pandemi seperti ini, nggak ada tuh kayak kedekatan keluarganya tuh sekarang menjauh gara-gara HP. Kemudian terkait dengan keberadaan HP, ya, yang mana kita semua punya dua dunia. Yang pertama itu dunia nyata dan dunia maya. Karena mungkin kita beranggapan bahwa menyepelekan dunia maya. Jadi dunia maya itu seperti tidak hanya untuk bermain-main saja. Padahal di luar itu, bahwa
kalau kita ngejat orang atau kita membuli seseorang di internet seperti itu, baik itu di platform media sosial, otomatis orang yang punya itu kan dia baca guys, dia punya, dia ngerasain, karena apa yang kita baca itu diolah di pikiran kita, kemudian dia jadi sebuah emosi setelah diinformasikan di dalam otaknya, kemudian dianalisis, kemudian dia menjadi sebuah emosi, yaitu amarah, ketawa, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin kalau hanya untuk hiburan, itu tolonglah hiburannya hiburan yang memang betul-betul kadar hiburan, bukan hiburan untuk menjelekkan orang, untuk menjatuhkan orang, yang memang memang dunia nyata dengan dunia maya itu berbeda, tapi diharapin bagi sebagian orang tuh berperilaku seperti sama dengan dunia nyata mereka. Jadi ketika kita mau nulis sesuatu, kita mau komentar sesuatu, di situ kita memposisikan seperti dia gitu. Kalau kita jelekin, kita gimana ya rasanya, seperti itu guys. Walaupun masih banyak sisi negatif dari HP atau internet yang ada, ya penulis tersebut menyarankan kita agar menyarankan kepada orang-orang tua, ayah atau ibu, untuk menjadi pendamping anak milenial, yaitu bagaimana kita memberikan nilai-nilai agama yang lebih, nilai kecintaan kepada Allah, nilai-nilai agama yang lainnya, yang mana mungkin dengan cara seperti itu maka anak akan berpikir bahwa oh, jika kita seperti ini berarti dalam agama nggak baik, berarti itu adalah yang buruk. Mungkin dengan begitu otomatis anak-anak tuh akan berpikir oh, bahwa tindakan dia ini nggak baik, seperti itu. Kemudian juga anak-anak juga yang padahal notabene tuh membutuhkan orang tua tuh bukan hanya untuk menafkahi mereka dan sebagainya guys, tapi juga mereka membutuhkan orang tua itu untuk memberikan kasih sayang lebih. Dengan begitu anak tuh jadi apa-apa tuh teringat dengan teringat dengan kalian para orang tua, seperti itu. Mungkin bisa dengan cara bagaimana setelah bekerja atau setelah beraktivitas di luar, ketika di rumah mencoba untuk tidak bermain HP, bisa juga mencoba untuk memberikan waktu bahwa benar-benar ini adalah waktu keluarga, bukan untuk waktu bekerja. Karena kalau udah di luar itu kita jauh pada orang tua, di dalam rumah juga kita jauh kepada orang tua, berarti kan nggak ada ikatan dong antara anak dan ayah. Jadi mungkin dengan begitu anak tuh merasa bahwa mereka nggak perlu apa-apa tuh nggak perlu minta izin dari orang tuanya, apa-apa tuh mereka nggak perlu lagi sharing dengan orang tuanya, karena mereka tuh bisa dapatin segala halnya tuh di internet. Baik buruknya kadang mereka nggak bisa filter, karena kan tidak ada tempat atau waktu mereka untuk ngomong atau bicarakan sesuatu dengan keluarganya, seperti itu. Baiklah guys, mungkin ini aja video kali ini. Semoga bermanfaat bagi orang tua di luar sana, calon orang tua. Semoga diberikan jodoh ya guys, cepat. Jangan lupa saksikan terus video lainnya, dan selalu di ujung video saya menyarankan penonton untuk subscribe, like, dan komen channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.